Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, khususnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabatnya, dan para umatnya sampai yaumil kiamah nanti. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita awali bersama-sama dengan doa, baca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian bulan yang lalu tentang perjalanan hidup manusia. Dan tentu kalau kita mengkaji tentang perjalanan hidup manusia berarti mempelajari siapa, Bu? Diri kita sendiri. Karena kita sadar dan kita bersyukur dikehendaki Allah diciptakan makhluk yang luar biasa yaitu manusia. Dan tentu ketika ibu saya diciptakan menjadi manusia, Bu, ini hadiah atau amanah, Bu? Amanah. Kenapa amanah? Karena ada ayat dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa rodadnahu bi asfala safilin. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan serendah-rendahnya. Jadi yang tadinya mulia menjadi makhluk yang hina. Makhluk yang tadinya derajatnya berbeda dengan makhluk yang lain terdegradasi dibanding makhluk yang lain, lebih hina dan lebih buruk. Nauzubillahi min dzalik. Untuk itu dengan mempelajari Quran, mari kita jaga amanah Allah, karena kita dikasih kebebasan olehnya untuk mempertahankan kemuliaan dari Allah, dan Allah pun pasti membimbing kita. Nah, untuk itu supaya kita sadar sebagai makhluk yang istimewa, mari kita berpikir jangan jauh-jauh tapi untuk diri kita sendiri. Mari kita awali dulu surat 3 190 192. Surat 3 190 191. Silakan, dari mana dulu? Ya, Ibu boleh. Ya, artinya. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Terima kasih. Jadi ayat ini Allah menyuruh kita jadi apa, Bu? Orang yang ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Apa yang berakal di sini, Bu? Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang yang mengingat Allah. Kapan ingat Allahnya, Pak? Baik dalam keadaan duduk, berdiri, dan berbaring. Jadi perintah Allah yang tidak kenal jumlah, tidak kenal keadaan, tidak kenal tempat, berlaku di mana saja, apa, Bu? Zikir. Karena ingat Allah, duduk, berdiri, kita tahu aktivitas kita tidak terlepas dari itu, nggak, Bu? Apakah Ibu maksud ayat ini suruh kemana-mana bawa tasbih, Bu? Tidak, Bu. Nah,
Memang zikir perintahnya di dalam hati. Tapi ada lagi penekanan di sini, Bu. Penekanannya apa, Bu? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka memikirkan suruh kita pikir dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Yang mana? Yang memikirkan penciptaan langit dan bumi. Nah sekarang tidak harus jauh-jauh mikirin langit dan bumi, Bu. Kita fokus memikirkan siapa, Bu? Diri kita sendiri. Ya, kita mari pikirkan perjalanan hidup kita. Ya, dan kita harus menemukan makna. Apa maknanya, Pak? Dalam hidup, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sungguh ya Allah, apapun yang terjadi baik di alam semesta maupun yang pernah kita rasakan, tidak ada yang sia-sia. Ya, ingat, itulah berarti mari kita menjadi orang yang ulul albab. Nah, hari ini saya ingin mengajak melanjutkan kajian bulan yang lalu. Mikirin siapa, Bu? Diri kita aja dulu. Ya, karena perintahnya surat 30 ayat 8. Surat 30 ayat 7 dan 8, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni iman warzuqni fahma. Mereka mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Apa, Bu? Mereka hanya mengetahui yang lahir saja, yang pakai kasat mata. Betul nggak, Bu? Sementara yang, Bu, goib, yang tidak kelihatan oleh kasat mata tapi bisa dirasakan oleh hati, Bu, kita lalai. Betul nggak, Bu? Mereka itu siapa, Pak, Bu? Saya hanya mengetahui yang lahir saja dari dunia, karena yang dipakai hanya kacamata dohir. Saya hanya mendengar yang dohir saja karena pakai telinga. Tapi urusan akhirat, yang pakai iman, yang pakai kesadaran, itu saya lupa, bahkan lalai. Lanjut, silakan terus. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Bu, ayat ini suruh ngapain, Bu? Suruh mikir lagi nggak, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haq wa ajali musamma wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Bu, ya, mereka hanya memikirkan yang dohir saja, sedang akhirat mereka lalai. Supaya kita tidak lalai, Bu, ayat 8-nya apa, Bu? Mengapa mereka tidak memikirkan? Apa yang dipikirin, Bu? Diri kita. Bahkan ayat yang pertama kali turun, kita suruh belajar apa, Bu? Diri.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Bacalah yang telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Jadi berarti salah satu kitab yang mendorong si pembacanya untuk tahu dirinya siapa, Bu? Inilah Al-Qur'an. Jadi baru kita baca 2 ayat, Ibu perintahnya suruh ngapain, Bu? Mikir. Mikirin apa, Bu? Mikirin diri sendiri. Kenapa Ibu suruh berpikir, Bapak suruh berpikir? Nah, sekali lagi kata Allah, hai manusia, makhluk yang sangat istimewa, yang dikasih kelebihan dari makhluk yang lain, bahkan dikasih akal luar biasa, itu siapa, Bu? Kita. Makanya tadi kalimatnya, inna fi khalqis samawati wal ardo wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam proses penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, sekarang jangan ngebahas dulu langit, jangan ngebahas dulu isi bumi, banyak, Bu. Sekarang kita fokus memikirkan diri sendiri. Apa, Bu? Mari kita baca Qur'annya, surat 17 ayat 70. Surat 17 ayat 70. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Bu, Ibu mau nggak menjadi orang hamba yang bersyukur? Salah satunya banyak-banyak baca ayat ini, Bu. Ya, jadi kalau ingin menjadi hamba yang bersyukur, jangan bosan-bosan, kita ulang-ulang sampai hafal, sampai kita tahu dan merasakan paidilah keutamaan dari Quran surat 17 Al-Isra ayat 70. Apa, Bu? Sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri rizki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ini pengakuan Allah tidak, Bu, kepada ciptaannya? Kalau seandainya itu harimau, gajah, Bu, bisa demo tiap hari, termasuk malaikat dan jin, nggak ada habisnya nggak, Bu, mereka demo sama Allah nuntut? Kenapa? Sebelum manusia diciptakan, ada makhluk yang lebih dulu taat pada Allah tidak, Bu? Ada, yaitu malaikat. Bahkan jin pun itu sebelum ada manusia, sebelum ada sebagian jadi iblis, mereka ibadah kepada Allah nggak, Bu? Tapi begitu diciptakannya manusia, Allah bilang kami muliakan anak cucu Adam. Ya, kami lebihkan rezekinya dibanding makhluk yang lain. Nah, jadi kalau ibu bapak baca ayat ini, bersyukur tidak diciptakan menjadi manusia, Bu? Kenapa bersyukur? Ya harus tahu diri. Rezeki kita, nikmat kita, kelebihannya banyak. Nah, manusia dikatakan sempurna, Bu, di dalam diri kita ada apa, Bu? Apa hanya akal? Pertama kita yang dohir dulu, jasad. Betul nggak, Bu? Nah, kelihatan nih, hari ini saya pakai baju koko, ibu ada yang warna hitam, ada warna, Bu, hijau, ada biru, pakai jilbab, pakai kacamata, itu dohir. Nah, dikatakan manusia sempurna, apa hanya ada jasad aja, Bu? Ada ruh. Sehingga dengan adanya ruh, ibu saya masih hidup menikmati alam semesta. Jadi hakikatnya badan kita ini, Bu, benda hidup atau benda mati?
Benda hidup atau benda mati, Bu? Benda mati. Hidup juga karena ada apa, Bu? Ruh. Tapi apakah ruh yang hari ini melekat dengan badan kita, apa selamanya terus mereka ruh ini bersama kita, Bu? Enggak. Akan keluar dari jasad kita. Maka jasad kita kalau sudah keluar, Bu, jadi apa, Bu? Jadi apa, Bu? Jadi mayat. Kalau sudah jadi mayat, walaupun artis cantik, Bu, suami jenderal, ya, terus konglomerat, itu si mayat konglomerat apa dipeluk-peluk terus, Bu? Kira-kira berapa lama dia suruh tinggal di rumah, Bu? Enggak, Bu. Enggak seminggu, enggak 2 minggu. Tetap, walaupun itu yang kita cintai, maka ketika dia meninggal di rumah sakit, dibawa pulang ke rumah, apa suruh istirahat dulu, Bu? Tidur di kamar yang dia, Bu, ya, yang biasa dia pakai? Enggak, Bu. Paling juga disimpannya di mana itu, Bu, kalau sudah jadi mayat? Ya di depan rumah, Bu. Ya, itu juga karena ada yang nungguin, keluarganya yang belum datang. Gitu enggak, Bu? Tapi kalau sudah komplit, Bu, semua manusia termasuk ahli waris keluarga ingin segera menguburkannya enggak, Bu? Iya. Ada harganya enggak kita, Bu? Jangankan sama orang lain, Bu. Sama anak, sama suami aja. Ya, ingin segera ninggalin, ingin segera nguburin, itu kita. Jadi hari ini mulia karena ada apa, Bu? Ruh. Nah, ruh, Bu, yang sudah punya saripatinya dalam diri kita disebut apa, Bu? Nafsu atau jiwa. Ingat, kita ini mulia karena ada jasad. Jasad ini benda mati, hidup karena ada ruh. Nah, yang kembali kepada Allah apa, Bu? Hah? Ruhnya. Nah, cuman ketika kembali kepada Allah, ruh yang ditiupkan zaman dulu ini sudah ada cita rasa amal kita, perbuatan kita. Makanya ada pertanyaan nih, Bu. Surat 81 ayat 26. Coba, ada pertanyaan, ini untuk apa nih, Bu? Surat 1 ayat 26. Silakan, Bu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pendek. 81 ayat 26. Maka kemanakah kamu akan pergi? Ini pertanyaan dari siapa, Bu? Nah, sekarang itu menurut Ibu kemana Ibu jawabnya, Bu? Fa'aina tadhabun. Bu, ini yang nanya suami, anak, atau tetangga, Bu? Allah. Kalau Ibu ditanya suami hari ini, Mah mau kemana pagi-pagi? Mau pengajian di Masjid Al-Ikhlas. Tuh ditungguin, dijemput sama si Anu. Itu jawaban jasad, Bu. Saya pun sama. Ditanya sama istri, Pak, hari ini kegiatannya kemana? Ya, itu ke Masjid Al-Ikhlas, ke Bu Evi. Kan itu, Bu. Nah, yang ditanya ini apa, Bu? Jasad atau ruh? Nah, sekarang kalau Ibu ditanya, ruh yang ditanya, hei ruh yang ada di badanku, kamu mau kemana pergi? Berarti kalau kalimat ini, Bu, kemana kamu akan pergi, maka si ruh ini kalau sudah waktunya akan meninggalkan jasad nggak, Bu? Iya, silakan, Bu. Berarti sebelum ini ruh pergi meninggalkan kita, Bu, harus kita kasih oleh-oleh nggak, Bu? Harus kita kasih bekal tidak, Bu? Iyalah. Kenapa? Makanya dalam hadis kalau ada tamu muliakan, Bu. Bahkan suguhin, kalau perlu kasih oleh-oleh. Karena nanti akan ada tamu istimewa nggak, Bu, datang ke kita? Ada. Ya, ketika saya datang ke rumah Ibu, kita udah kenal lama, udah akrab, Ibu punya sesuatu, pasti ingin diberikan nggak, Bu? Iya. Nah, sekarang tamu yang akan meninggalkan kita itu, Bu, ya, teman kita. Teman sejatinya jasad, apa, Bu? Ruh. Fa'aina tadhabun, kamu akan kemana pergi? Nah, tolong ini si jasad hari ini hidup karena dihidupkan, dibantu oleh ruh, maka
yuk kita bekalin. Maka itulah sekali lagi butuh kesadaran. Jadi ayat ini pertanyaannya untuk dohir atau untuk batin, Bu? Untuk jasad atau untuk ruh? Ruh. Silakan ibu mikir. Ya, makanya selalu kata Allah, tolong pikirkan. Kenapa? Ya, karena dulunya kita ini, Bu, ada atau tidak ada? Nggak ada, Bu, kita ini. Adanya karena diadakan. Ya, makanya terus Allah menyuruh kita untuk berpikir. Surat 86 ayat 5 sampai 10. Surat 86 ayat 5 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa yang dia diciptakan. Apa, Bu? Maka hendaklah manusia Dari apa yang memperhatikan apa, Bu? Dari apa dia diciptakan. Terus? Dia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar dari antara tulang punggung, sulbi, dan tulang dada. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikan hidup setelah mati. Pada hari ditampakkan segala rahasia bermanfaat. Ya kan? Sampai berapa? Apa, Bu? Di tadi? Pada hari ditampakkan segala rahasia bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran. Jadi kalimatnya apa, Bu? Suruh ngapain, Ibu? Ayat ini suruh ngapain, Pak? Maka hendaklah manusia mempelajari, memperhatikan dari apa dia diciptakan. Jadi harus kenal bahan baku kita nggak, Pak? Harus kenal bahan baku kita nggak, Bu? Ketika ibu hamil, bahan baku yang dibuat 1 liter atau 1 galon, Bu? 1 titik. Kok dari 1 titik menjelma menjadi makhluk yang sempurna? Ada yang jadi hidung, ada yang jadi kaki, ada yang jadi saraf, ada yang jadi otot, ada yang jadi otak, ada yang jadi tulang, Bu. Ya. Nah, makanya kata Allah, mungkin tidak bahan baku yang setitik menjelma menjadi makhluk yang sempurna kalau tidak ada ruh yang dititipkan Allah kepada kita, Bu. Mungkin nggak, Bu? Nggak mungkin. Contoh ibu hamil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, Bu, mati. Ya, tidak ditiupkan itu ruh sama Allah. Maka bayi yang di dalam rahim ibu yang baru berumur 2 bulan, 3 bulan akan berkembang nggak, Bu? Enggak, Bu. Ya, tapi selama ruh itu menyatu dengan jasad kita, akan berproses terus nggak, Bu? Iya. Ya, jadi tolong apa, Bu? Pikirkan. Kenapa suruh mikir, Bu? Tadi kata Allah, surat 39 ayat 6. Surat 39 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, kemudian darinya dia jadikan pasangan, dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian. Dia di situ siapa, Bu? Allah menciptakan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian. Berarti berproses nggak, Bu? Selama 9 bulan. Terus? Dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah. Yang berbuat demikian? Allah. Itulah Allah. Berarti ibu pernah hamil, rahim ibu pernah dijamah dengan kebesaran Allah nggak, Bu? Ada. Cuman maha lembutnya Allah, ketika Allah, Bu, membangun, menciptakan manusia yang ada di dalam rahim ibu, yang hari ini anak ibu, sekarang sudah gede, ibu terasa terganggu nggak, Bu, selama 9 bulan sama Allah? Enggak, Bu. Waktu ngorok, waktu jalan-jalan ibu nggak diganggu. Padahal mah di dalam perut itu sedang berproses nggak menciptakan manusia, Bu? Kan itu kata, yang berbuat demikian itulah aku. Ya kan? Jadi akunya ada di dalam rahim ibu nggak, Bu?
Nah, terus Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kamu dapat dipalingkan? kalimatnya apa, Bu? Dia menciptakan kamu dari seorang diri. Kemudian dia menjadikan kamu, Bu, tadi, dan kemudian dia jadikan daripadanya istrinya. Dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan. Ini nanti ada lagi ayatnya, Bu. 8 ekor itu apa aja? Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, apa, Bu? Kejadian demi kejadian. Sudah kita rasakan tidak, Bu? Sudah. Ya. Bahkan ibu sudah melahirkan. Yang berbuat demikian siapa, Pak, Bu? Itulah Allah. Jadi Allah ketika ibu walaupun tidak pengajian, Bu, ibu kebetulan dokter atau ibu sedang di rumah sakit, ada orang yang sedang melahirkan anaknya, Bu, atau ibu berkunjung, ya, punya anak, punya saudara lagi lahiran di rumah sakit, Bu, atau di bidan. Ketika ibu sedang, Bu, ya, mengunjungi yang sedang lahiran, itu hakikatnya sedang melihat kemukjizatan Allah nggak, Pak? Iya. Karena itu semua siapa, Bu? Kalau bukan Allah siapa? Berarti Allah nampak nggak, Bu? Nampak. Jadi tiap hari kebesaran Allah di rumah sakit, Bu, ya, itu keagungan Allah diperlihatkan terus nggak sama kita, Bu? Iya. Ya. Kenapa kalimatnya yang berbuat demikian itulah aku. Ya, makanya kalimat bahasa Arabnya ini, Bu. Ya. Tuh. Dzalikumullahu rabbukum. Yang berbuat demikian itulah aku. Jadi sekali lagi kita harus sadari ketika Allah menciptakan kita, Bu, walaupun Allah punya kun fayakun, sekaligus atau berproses, Bu. Berproses. Diulangi lagi, surat 71 ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmu. Ya. Dan sungguh Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Dan Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu itu siapa, Bu? Saya. Gitu nggak, Bu? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan saya dalam beberapa tingkatan kejadian. Betul nggak, Bu? Betul. Tingkatannya apa? Di dalam rahim tadi kata Allah, Bu, 9 bulan. Dari setitik air, Bu, yang hina diproses menjadi darah, daging, tulang, menjelma menjadi makhluk yang sempurna. Kenapa sempurna? Karena ditiupkan ruh. Begitu 9 bulan, maka dia keluar ke muka bumi dan melanjutkan proses berikutnya. Apa, Bu? Tadi Dia sesungguhnya menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Kejadiannya seperti apa, Bu? Surat 40 ayat 67. Ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari gumpal darah. Kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak. Kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami berbuat demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti. Ya, ternyata katanya mungkin retak di punggungnya di mana, Bu? Ya, meninggalkan anak, Bu. Dulu 2 tahun yang lalu istrinya meninggal. Sekarang ya dianya sendiri. Jadi dia menitipkan anak yatim piatu, kebetulan perempuan,
umurnya SMP kelas 3. Terus punya anak angkat, karena nggak punya anak-anak dia ngambil anak angkat, Bu, udah kerja ya. Nah sekarang anaknya 1 perempuan, itu dia jadi anak yatim piatu. Kan itu pelajaran, Bu. Ya, jadi sekali lagi ayat ini sedang kita rasakan nggak, Bu? Iya. Ya, kenapa Allah ceritakan, Bu? Tadi bertingkat-tingkat, karena mungkin nggak, Bu, ada makhluk manusia diciptakan Allah kagak tahu? Mungkin nggak, Bu? Kan nggak mungkin, Bu. Kalau lurah, Bu, RT, RW, Bu, tahu nggak di komplek ibu, di kampung ibu ada orang miskin yang tidak makan? Kan nggak tahu kita mah. Karena lagi viral tuh yang di Garut. Ada ibu-ibu janda punya anak, Bu, yatim piatu, rumahnya udah hancur, udah nggak pantas, dipiralkan ngamuk ya lurah dan RW-nya. Kenapa, Bu? Merasa membuka aib. Kenapa? Karena tidak tahu. Ya, nah ini kata Allah dijelaskan apa, Bu? Ini perjalanan hidup yang kita tidak bisa tolak. Jadi karena hidup kita ini karena ada apa, Bu? Pertama ada apa, Bu? Ruh, gitu nggak, Bu? Jadi bahan baku itu berkembang, Bu, air mani itu berkembang karena ditiupkan apa, Bu? Ruh. Jadi ingat di dalam diri kita ada apa, Bu? Ruh. Surat 17 atau surat 7 aja ya, surat 7 ayat 172. Surat 7 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ini dialog siapa, Pak, Bu? Ibunya sudah sadar belum, Bu? Ibunya sudah ada belum, Bu? Belum. Dialog antara Allah dengan ruh yang dipercikan kepada calon manusia ketika umur berapa tahun, Bu? Bukan tahun, tapi bulan. Betul nggak, Bu? 4 bulan. Apa pertanyaannya, Bu? Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, hai ruh? Si ruh kita jawab apa, Bu? Bala syahidna. Betul. Berarti ada perjanjian luhur, Bu, keterikatan antara ruh yang ada di dalam diri kita hari ini dengan siapa, Bu? Dengan yang meniupkannya. Siapa, Bu? Itulah Allah. Dan pengakuannya bala syahidna. Berarti ruh ini diciptakan Allah ingin ingkar atau ingin patuh, Bu? Kalau ruh ingin patuh. Kenapa? Karena sadar ruh yang ditiupkan ini punyanya dia. Ya, makanya di ayat yang lain dikatakan kuli ruh min amri robi. Urusan ruh punya siapa, Bu? Ya? Punya Allah. Ya. Jadi ketika Allah bertanya kepada kita bertanya kepada Allah tentang ruh, maka Allah jawab, ya, ruh itu bukan urusanmu, tapi urusanku. Betul nggak, Bu? Iya, ya. Jadi ingat sekali lagi bahwa di dalam diri kita ada ruh. Dengan ditiupkannya ruh, maka panca indera kita ini berfungsi nggak, Bu? Surat 32 ayat 9. Ini pengulangan dulu, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi
kamu sedikit sekali bersyukur. Jadi begitu ditiupkan ruh, Bu, tadi ruh itu hidup di dalam jasad. Maka ruh itu ditanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka begitu pula, begitu ditiupkan ruh, Allah jadikan apa, Bu? Berfungsi pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi apa, Bu? Nah, jangan sampai kita menjadi hamba yang tidak bersyukur. Nah, ruh ketika ditiupkan, bentuknya seperti apa, Bu? Bentuknya bulat, lonjong, warnanya merah atau kuning, Bu? Jangan nanya, kata Allah, itu rahasiaku. Surat 17 ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Tentang ruh. Tentang Terus ruh. Ya. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. apa, Bu? Ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Ya. Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Nah, yang hari ini kita rasakan ruh itu apa, Bu? Ibu masih hidup. Berarti kalau orang masih hidup, masih ada ruhnya nggak, Bu? Masih. Mari kita, Bu, ya, bersahabat dengan yang hari ini melekat dengan diri kita. Siapa, Bu? Ruh. Kalau ruh itu mati nggak, Bu? Bu, ruh itu mati nggak, Bu? Enggak, ruh mah. Yang mati itu jasad ibu. Yang mati itu jasad saya. Ya, kalau ruh mah enggak, Bu. Makanya sebelum berpisah kita dengan ruh, tolong ini ruh kasih bekal. Tolong ini ruh kasih, Bu, apa? Tabungan. Ya, karena yang menjalani kehidupan itu adalah ruh. Ya. Begitu ditiupkan ruh, dikasih pendengaran, penglihatan, hati, itulah panca indera nempel di kita. Untuk apa dikasih panca indera, Bu? Untuk menghidupkan nafsu. 91 ayat 7 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Jadi jiwa yang ada di dalam diri kita pun apa langsung sempurna, Pak? Berproses juga nggak, Bu? Apalagi ini jiwa sangat ditentukan oleh kesadaran, Bu, oleh pendidikan kita selaku manusia. Wa nafsi wa ma sawaha. Terus? Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Nah, jadi hati-hati. Nafsu yang ada di dalam diri kita apa baik semua, Bu? 2. Fa'alhamaha fujuroha. Bisa ini si jiwa jadi orang takwa atau bisa orang fasik. Terus? Sungguh beruntung orang yang menyucikannya, jiwa itu. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jadi hari ini kita kumpul ngasih makanan apa, Pak, Bu? Makanan ruhani, makanan jiwa. Supaya jiwa kita ini tidak membantah. Supaya jiwa kita ini tidak fasik, tidak kafir, tidak kikir, tidak serakah, Bu. Tahu hak dan batil, tahu baik buruk. Kenapa? Kalau si jiwa ini tidak dikasih ilmu Allah, maka jiwa ini lebih biadab daripada binatang ternak, gak, Bu? Iya. Makanya kata Allah tadi, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwa, rugi yang mengotorinya. Jadi untung dan rugi sekarang tergantung siapa ini jiwa yang ada di badan kita, Bu. Nah, cuman ketika ini berpisah ruh, jiwa dan jasad, Bu, bukan berarti
jasad kemana dikubur, ruh kemana, jiwa kemana. Si ruh ini membawa jiwa kita. Kenapa? Karena si ruh ini yang akan membawa kepada Allah, Bu, jiwa kita yang kita lakukan selama hidup di alam dunia. Ya, jadi kalau si jiwa ini kita buruk, maka ruh tadi pun, Bu, menghantarkan kepada Allah dengan kehinaan enggak, Bu? Iya, ya, jadi ingat, berarti tadi ruh, Bu, ada di badan kita hari ini. Kita masih berfungsi pendengaran, penglihatan hati, dan kita dikasih potensi nafsu. Nah, nafsu ada tingkatannya. Ya, ada nafsu sawamah, lawamah. Nah, minimal kita harus berjuang, harus menjadi apa, Bu? Nafsu mutmainnah. Nah, apa hanya ini aja, Bu? Nah, ingat, kenapa kita harus mengkaji perjalanan hidup kita? Karena sebelum kita lahir ke muka bumi, sudah ditentukan apa, Bu? Kodok dan kodarnya. Surat 97 ayat 1 sampai 3. Surat 87 ya. 87 ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Apa, Bu? Menentukan apa, Bu? Walladzi qaddaro fahada. Qadar itu apa, Bu? Yang menentukan ketentuan, Bu, yang menentukan masing-masing perjalanan kita. Kata Nabi apa, Bu? Umurnya, rezekinya, jodohnya, jenis kelaminnya, itu sudah ditentukan enggak, Bu? Udah. Walladzi qaddaro fahada, yang menentukan ketentuannya. Diulangi lagi, Bu, surat 25 ayat 1 dan 2. 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Bahasa Arabnya itu, Bu, apa ujungnya? Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi walam yattakhid waladaw walam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu takdiro. Ya, yang telah menciptakan ketentuan hidupmu dan takdirmu yang sudah ditentukan. Jadi kita ini terikat dengan ketentuan Allah nggak, Bu? Percaya atau tidak percaya dengan Quran? Quran ini akan menjadi hukuman nggak bagi kita nanti, Bu? Iya. Apa, Bu? Nah, ini kata Allah, surat 35 ayat 11. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Kemudian dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan. Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan suatu ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Yang sudah ditentukan apa, Pak, Bu? Di ayat ini, Pak, Bu. Hah? Apa yang sudah ditentukan, Ibu? Apa? Rezeki. Umur dulu di sini, Bu. Umur. Dan rezeki. Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani,
kemudian dia menjadikan kamu berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, dan tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan tidak pula melahirkan, melainkan sepengetahuan. Jadi ada nggak Bu? Tahu? Ya, ada nggak Bu? Nggak ada Bu. Berarti setiap manusia yang lahir itu dalam pengawasan Allah nggak Bu? Iya. Tadi saya baca itu Bu, ada di Facebook, bapaknya ngamuk-ngamuk. Aduh saya ini malu, mau hajatan saya malu. Coba kalau ngomong dari awal, kenapa ditanya? Iya, saya mau hajatan, saya mau nikahin anak saya kecelakaan. Ya, coba kalau dia udah tahu umurnya itu di dalam perut 2 bulan 3 bulan, langsung aja kita nikahkan. Kalau sekarang sudah tahu-taunya 6 bulan, di mana harga diri saya selaku orang tua? Coba Bu, itu di Facebook tadi. Oh, coba Bu, orang tua nggak pernah tahu, apalagi si anak yang Bu tadi yang sedang hamil pun ternyata kecolongan nggak Bu? Kan itu. Tapi Allah sendiri yang menciptakan, apa kecolongan juga Bu? Kagak. Karena kalimatnya, dan tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan tidak pula melahirkan, melainkan dalam sepengetahuannya. Bahkan ditambahkan lagi apa Bu? Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan umur itu apa Pak Bu? Sudah ditetapkan dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Jadi ibu sudah kontrak nggak dengan Allah? Sudah, makanya ibu bersyukur. Kenapa? Umur ibu dikasih lebih. Ya, di atas 60, 70, 80 Bu. Bersyukur, apalagi dipanjangkan umur itu dalam keadaan sehat. Betul nggak Bu? Iya. Saya punya Bu, ya orang, ya apa nyebutnya itu Bu? Itu kakak dari bapak saya. Kebetulan perempuan, umurnya baru kemarin meninggal Bu, 95 tahun. Masa sakitnya hampir 7 tahun Bu. Iya, ya maaf aja itu bapak, ibu, ya mungkin sebut tadi uak saya perempuan Bu, ya karena udah sakitnya berlama-lama Bu, tulang dengan badan itu udah mengeras aja Bu, udah kaku. Tapi makanya disebut mayat hidup, matanya melotot Bu, daya ingatnya masih ada, ya karena udah nggak mau makan tapi ruhnya masih ada Bu, badannya udah mengkeras lagi, ya kenapa? Udah tadi terikat dengan tulang. Nah jadi sekali lagi makanya ada Bu, Allah ngingatin kepada kita jangan sampai kita ini lalai. Surat 35 ayat 37. Untuk apa ibu dipanjangkan umur? Ini dari Allah Bu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah dikerjakan kami dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Ibu suruh ngapain Bu hari ini masih hidup? Udah punya gelar nenek-nenek, udah punya gelar orang tua, apa Bu? Suruh ngapain Pak Bu? Mikir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Minta apa dia Pak? Nggak betah di neraka. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini, kami berjanji niscaya akan mengerjakan amal yang soleh, berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Terus Allah jawab apa Pak Bu? Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu yang cukup? Menurut ibu hari ini ibu sudah cukup nggak Bu untuk mikir? Udah ngebesarin anak, sudah mendampingi suami, Bu, sudah sekolah, sudah dapat cobaan, sudah dapat kesenangan, mau apa lagi Bu? Bukankah kami telah memanjangkan umurmu yang cukup untuk berpikir? Tapi ini pun bagi yang mau
Mikir. Kalau nggak yang mau mikir, bablas, Bu. Apa kata Allah? Kalau kita lalai, rasakanlah azab. Ya, jadi ingat, mari kita mikir apa yang kita, Bu. Bahwa kita ingat hidup ini tadi, umur gimana, Bu? Ketentuannya tidak dipanjangkan dan tidak pula dikurangi. Berarti ajal itu sudah tetap nggak, Pak, Bu? Surat 7 ayat 34. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Apa, Bu? Definisi ajal apa, Pak, Bu? Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya ajal, tidak dapat mengundurkannya barang sesuatu pun dan tidak pula memajukannya. Jadi ajal itu tetap nggak, Pak, Bu? Tetap. Ya, maka itulah ada ungkapan apa, Bu? Jangan bangga kita ini hidup masih muda, mati tidak harus selalu tua. Apalagi yang sudah tua, tidak mungkin menjadi super tua. Betul nggak, Bu? Iyalah, Bu. Ya, Ibu sudah tua, mungkin nggak tua-tua lagi, Bu? Enggak mungkin. Ya, umur rata-rata manusia, Bu, hari ini berapa, Bu? Tadi 50, 60, 70. Gitu enggak, Bu? Kan itu 80 udah, Bu, tersingkirkan dengan alam, hanya di kamar. Nah, itu kita kalau dipanjangkan umur, Bu. Ya, gitu. Jadi ingat kata Allah bahwa udah ketentuan Allah. Jangankan Ibu manusia biasa, selepel para nabi, Nabi Muhammad, hamba yang disucikan Allah nggak, Pak? Nabi Isa, Bu, hamba yang dimuliakan Allah nggak, Pak? Tapi walaupun dia nabi, ada spesial nggak dari Allah? Enggak, Bu. Surat 3, 144. 144 dan 145. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Apa, Bu? Muhammad itu sebagai apa, Bu? Rasulullah. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah dia wafat, Bu? Nabi wafat atau terbunuh, kamu balik ke belakang, berarti menandakan bahwa Nabi pun tidak dijamin akan hidup selamanya, nggak, Bu? Iya. Ya, barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan mendatangkan kemudaratan bagi Allah. Lanjut, silakan terus. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Jadi yang berhak mematikan kita siapa, Bu? Melalui malaikatnya. Setiap yang bernyawa akan mati atas izin Allah. Terus? Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami memberikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Nah, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kita dikasih pilihan lagi nggak di situ, Pak? Kalau ingin sukses dunia aja silahkan. Jadi ingat bahwa kata Allah, jangankan kamu manusia biasa, Nabi Muhammad pun, Bu, pasti wafat nggak, Bu? Ya, atau terbunuh akan mati. Ya, jadi ingat ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa ada salah satu ketentuan Allah, takdir Allah. Diulangi lagi, surat 21 ayat 34. Dan ini untuk pengingat Nabi Muhammad kepada kita juga, Bu.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Kalimatnya apa, Bu? Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun, walaupun engkau Muhammad sebagai nabi dan rasul, bahwa kamu akan mati. Gitu nggak, Bu? Apalagi umat yang lain selain Nabi Muhammad. Betul nggak, Bu? Apakah jika kamu mati mereka akan kekal? Atau dibalik, Bu? Apakah jika engkau Muhammad kekal mereka akan mati? Semuanya, kata Allah. Karena kalimatnya tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lanjutin silakan. Terus, Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. jadi ada kalimat apa, Bu, diulang-ulang? Kullu nafsin. Ini ayatnya banyak, Bu. Surat 3, 185, surat 7, surat banyak ini, Bu. Surat 29. Selalu ada kalimat, ya bahkan ini sering ditulis di keranda. Betul nggak, Bu? Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kapan ibu matinya? Di mana ibu matinya? Sedang apa? Tahu nggak, Bu? Nggak tahu, Bu. Surat, ya, bahwa kata Allah nanti akan datang tamu istimewa. Surat 62 ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Apa, Bu? Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan apa, Bu? Menemui kamu, mendatangimu, ya. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah. Jadi ayat ini akan datang nggak, Bu, kabarnya kepada kita? Ada, karena tadi kami sudah menentukan ajalnya, takdir kematiannya, Bu. Ya, jadi kata Allah akan datang. Jadi walaupun ibu tiap hari takjiah, besok takjiah, bulan depan takjiah, tahun depan takjiah, apa seumur hidup takjiah terus, Bu? Ya enggak lah. Besok lusa kita ngundang, Bu, siapapun ke rumah kita. Kenapa? Karena kita adalah dipanggil Allah. Jadi kapan ibu matinya tahu nggak, Bu? Surat 4 ayat 78. Ini ayatnya banyak, Bu. Ya, kita yang inti-intinya aja. Surat 4 ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jadi kenal tempat nggak, Bu? Jadi walaupun gedung yang kuat tanpa bisa dibom, Bu, dikawal oleh tentara. Jadi ajal seseorang, Bu, bisa terhindar nggak gara-gara tempat? Apalagi kita di rumah, Bu. Ya, bangunannya kurang kuat. Ya, kita nggak pakai alat pengaman, kan, Bu? Cuman pakai baju. Ya kan begitu. Lanjut silakan terus. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah pasti benar. Sungguh janji Allah pasti benar.
Maka janganlah sekali-sekali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam menaati Allah. Nah, terus Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. apa Bu? Dan seseorang tidak tahu di bumi mana dia akan. Jadi walaupun ada orang doa, ya Allah ya Rabbi aku ingin wafat, lagi umroh, lagi haji, ya Allah aku ikhlas, Bu, apa semua dikabulkan? Enggak, Bu. Ya. Jadi aku ingin ya Allah wafat dalam keadaan baik di masjid, kan belum tentu, Bu. Karena baiknya tidak harus di masjid. Ya, jadi intinya bahwa kata Allah, Bu, di mana sedang apa tidak mengenal keadaan. Makanya yang dipikirin jangan kamu berdoa, Bu, di mana kamu mati, ya, umur berapa kamu mati, jangan itu. Tapi kematian terserah kehendak Allah. Tapi yang wajib kita pikirkan apa, Bu? Membawa apa kita mati. Apakah sedang beribadah kepada Allah atau sedang menambah dosa? Ya, jadi ingat inilah PR dari Allah kepada kita dan ini dirahasiakan. Nah, pertanyaannya, Bu, yang mematikan kita siapa, Bu? Allah. Apa itu kematian, Bu? Apa itu kematian, Bu? Berpisahnya ruh, jiwa dan jasad. Ruh kembali kepada Allah, Bu, dengan jiwa kita, sementara jasad dikubur kembali ke tanah. Surah 39 ayat 42. Ini ngajinya, Bu, harus diulang-ulang. Jadi mungkin bulan depan temanya tentang ini, setengah diambil lagi. Karena kalau ibu langsung ngantlok ke ayat ini, pusing nanti. Nanti kan tahapannya, kenapa ada kebangkitan? Kan itu, Bu. Ya, makanya ada ancaman kalau tidak yakin kebangkitan, itu azabnya berat. Ini, surat 39 ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Apa, Bu? Allah memegang jiwa. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah memegang jiwa orang ketika mati. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan Allah memegang jiwa ketika orang tidur. Jadi orang mati dan tidur ada kesamaan enggak, Bu? Ada, sama-sama dipegang jiwa. Apa, Bu? Kesadarannya tidak ada. Tapi ada perbedaan, Bu. Ketika ibu tidur, dipegang jiwanya sama Allah. Tahu nggak, Bu? Di jam berapa waktu ibu ngorok kesadarannya tidak ada? Bu, jam berapa itu? Nggak tahu. Tapi kalau mati, ibu sadar. Saya sadar, oh saya mati. Ya kan? Jadi kata Allah orang tidur dan mati ada kesamaan. Tapi ada juga banyak perbedaan. Apa perbedaannya, Bu? Kalau orang tidur, Bu, dipegang jiwanya. Rohnya diambil juga nggak, Bu? Enggak, kan masih ngorok dia, Bu. Kita masih ngorok. Jadi ruhnya masih ada nggak di situ, Bu? Cuman kesadarannya tidak ada. Makanya ketika ibu ngorok, dikasih duit sama si bapak 1 miliar, mah ini duit, mah duit, mah. Kira-kira gimana, Bu? Boro-boro, Bu. Kecuali ibu, ya ngoroknya ngorok apa, Bu? Ya, ngorok ayam, apa, Bu? Ya kan, sadar tidak sadar, baru kesadarannya tinggi. Ya. Tapi kalau sudah pulas, Bu, tidak sadar. Ya. Tapi kalau mati, Bu, ketika ruh, jiwa dan jasad berpisah, ibu sadar nggak, Bu? Sadar. Ya, cuman ibu ketika teriak-teriak orang udah nggak denger. Nak, ibu mati, nak, nggak bisa, Pak. Alamnya berbeda. Ya.
Jadi ingat kata Allah, Bu, ruh jiwa ini tadi karena sudah ketentuan Allah, maka ruh yang hari ini melekat dengan badan kita akan meninggalkan kita nggak, Bu? Akan berpisah nggak, Bu? Jadi kematian itu, Bu, berpisah ruh, jiwa, dan jasad. Ketika berpisah dalam keadaan sadar. Surat 75 ayat 26. Surat 75 ayat 26 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma. Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu terpisahan dengan dunia. Nah, berarti apa, Bu? Sadar nggak itu orang, Bu? Tidak. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Bu, Bu, kira-kira dengan orang yang duyun-duyun ke rumah kita rame, Bu, apa Ibu merasa rame? Ya enggak, Ibu sendiri. Surat 6 ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan kamu benar-benar datang sendiri kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan, dan di belakangmu di dunia, kami tidak melihat pemberi syafaat atau pertolongan beserta bertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah.
Apa gitu? Lebih dari itu. Itu aja yang kita tidak sadar, Bu. Ya, makanya ketika si anak dilahirkan di rumah sakit, Bu, kepikiran nggak dia ingin reunian? Kami alumni reuni rumah sakit anu, ada nggak, Bu? Coba buat program. Tuh, 2 kali lagi, Bu, nih. Ini juga tetap harus diulang-ulang, Bu. Nggak bisa langsung ke kebangkitannya, nggak bisa. Surat 32 ayat 11. Robi zidni ilma warzuqni fahma. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Jadi yang punya tugas mematikan kita siapa, Bu? Atas izin siapa, Bu? Kenapa diserahin ini kepada malaikat, Bu? Bukan kepada jaksa atau polisi. Bu, mudah disogok. Ketika dia punya SK, jangankan pencabut nyawa, Bu. Punya SK pengangkatan pegawai negeri atau, Bu, anggota DPR, jadi KPU, kesempatan cari duit nggak, Bu? Kita apapun bisa diduitin, Bu. Maka itulah kata Allah, aku serahkan pencabut nyawa itu kepada, kenapa, Bu? Surat 6 ayat 61. Kalau malaikat disiplin, malaikat, Bu, kerja sesuai dengan prosedur, tidak mudah disogok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Dipilih Allah mencabut nyawa itu malaikat, Bu. Kalau malaikat punya sifat apa, Bu? Tidak melalaikan kewajibannya, tidak mudah disogok, tidak mempermainkan jabatan. Betul nggak, Bu? Iya, tidak sekehendaknya, semuanya atas izin Allah. Nah, tentu sekali lagi inilah nanti akan datang tamu istimewa kepada kita. Hari ini kita belum diperlihatkan, Bu, belum nampak, nggak tahu besok atau lusa. Yang jelas kata Allah, datanglah malaikat pencabut nyawa. Yang harus kita pikirkan, kenapa, Bu? Ketika malaikat mencabut nyawa kita, ternyata ada 2 kelompok. Surat 79 ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Demi malaikat yang mencabutnya mencabut nyawa. Oh iya, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Terus? Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Jadi ketika malaikat mencabut nyawa ada berapa kelompok, Bu? Wan nazi'ati ghorqo, wan nasyitoti nashto. Mau pilih yang mana, Pak, Bu? Ya, itu yang harus kita pikirin. Makanya jangan tanya kapan mati, umur berapa, nggak penting. Tapi kita membawa apa ketika mati. Karena itu menentukan amal ibadah kita, Bu. Menentukan kebahagiaan kita. Apakah kebahagiaan kita hanya dunia aja atau selamanya dunia akhirat. Demi malaikat mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat mencabut nyawa dengan lemah lembut.
Yang memilih ini siapa, Bu? Bukan Allah, kita. Ya. Jadi malaikat itu bekerja sesuai prosedur nggak, Bu? Karena malaikat itu hamba yang taat. Dia tidak melalaikan kewajibannya masing-masing. Setiap malaikat punya tugas, punya fungsi, dan mereka mengerjakan sesuai dengan kehendak Allah. Lain dengan kita manusia, karena kita punya nafsu. Ya. Nah, kira-kira malaikat yang keras datang ke siapa, Bu? Surat 47 ayat 27-28. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dengan punggung mereka? Sopan gak, Bu? Jangankan ibu dipukul sama malaikat, sama petinju pun pingsan, Bu. Apalagi sama malaikat. Terus kenapa itu malaikat tidak sopan? Terus 28-nya? Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan kesedihannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka. Kacamata. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir serasa memukul muka dan belakang mereka. Nah, terus? Dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Kapan berita ini, Bu? Nanti kiamat atau waktu sakaratul maut? Jadi kapan mulai azab di akhirat, Bu? Mungkin dia lagi dikapanin, mungkin dia lagi dimandiin. Tapi ketika dipukul oleh malaikat, dia sedang diazab gak waktu sakaratul mautnya, Bu? Kan iya. Kenapa dia diazabnya seperti itu? 51-nya? Demikianlah itu sebabnya oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-sekali tidak menganiaya hambanya. Ngirim pencabut bima qadamat aidikum wa annallaha laisa bidzalamil abid. Disebabkan apa, Bu? Amalnya. Ya, jadi ingat ibu-ibu Allah, maka inilah yang disebut kematian su'ul khotimah. Apa itu su'ul khotimah, Bu? Kematian dalam maksiat kepada Allah. Kematian yang dia ingkar kepada Allah. Ini pilihan kita bukan, Bu? Jangan, Bu. Ya, mari kita berjuang ingin mati tersenyum, mati membawa amal. Karena kematian itu bukan akhir dari kehidupan, tapi awal dari kehidupan yang kita alami. Kalau kita lalai di dunia, maka yang ada hanya penyesalan yang tidak ada ujungnya sampai akhir tiba. Ya, maka itulah kata Allah,
berjuanglah kamu menjadi hamba yang beriman dan bertakwa. Banyak-banyaklah berbuat kebaikan, karena itulah nanti yang menolong kamu. Kapan? Tidak nunggu ribuan tahun. Ketika kamu jadi orang takwa dan berbuat baik, maka malaikat mencabut nyawa kita dengan pakai salam. Bahkan akan memberikan kejutan kebahagiaan kepada kita. Ya, itulah pintu gerbang kebahagiaan yang abadi. Mari kita perjuangkan agar kita hidup dalam keadaan iman dan takwa. Surat 16 ayat 30. Ini sampai di sini dulu. Saya ulang-ulang biar bisa ngikutin karena ayatnya banyak. Surat 16 ayat 30 sampai 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apa yang telah Tuhanmu turunkan? Mereka menjawab, kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik. Jadi ibu berarti di dunia harus orang jahat atau orang baik, Bu? Baik. Orang baik di dunia akan mendapat balasan yang baik, baik dunia ataupun akhirat. Terus? Sungguh negeri akhirat pasti lebih baik. Itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu surga-surga yang mereka masuki. Sungai-sungai mengalir di bawahnya. Di dalam surga itu mereka mendapat segala yang mereka inginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik. Mereka para malaikat mengatakan, Salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu. Masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Bu, malaikat cabut nyawa ibu pakai apa dulu, Bu? Izin dulu nggak, Bu? Ibu, maaf. Senang, Bu? Senang lah. Yang dinanti-nantikan sudah ada. Jadi walaupun ribuan tahun lagi ibu akan kiamat besar, tapi ibu sudah di tangan nggak, Bu, bahwa ibu ahli surga? Itu, Bu. Ya, jadi ingat kata Allah, malaikat mencabut nyawa dengan lembut. Makanya ada 4 kemuliaan, Bu, nanti yang akan diberikan Allah kepada kita melalui malaikat. Waktu sakaratul maut, Bu, ketika tiupan sangkakala, ketika pintu surga dibuka, dan keempat ketika kita di dalam surga dipertemukan kembali dengan orang yang kita kenal. Kan itu, Bu. Dan keluarga kita, si Anu siapa, udah datang belum? Nah, itu di dalam surga, Bu, pertemuannya. Ya, tapi yang bahagia lagi ketika pintu surga mau dibuka, ternyata keluarga kita yang di dunia, orang yang kita kenal di dunia sudah dibariskan, Bu. Kan itu yang bahagia nanti. Ya, nanti itu ayatnya banyak. Yang jelas hari ini kita ada kesempatan banyak, Bu, diberi peluang oleh Allah karena masih hidup di alam dunia. Mari perjalanan panjang ini, ketika pergantian alam, kita harus berjuang ingin wafat dalam keadaan husnul khotimah. Karena wafatnya dalam keadaan tersenyum. Baik walaupun ibu matinya sedang di rumah sakit atau naik pesawat kecelakaan, Bu, nggak jadi masalah. Yang jelas mati, Bu, tragis itu pengertiannya bukan ibu mati karena kecelakaan motor, kecelakaan mobil, badannya hancur karena bom, bukan, Bu. Mati tragis adalah ketika mati walaupun ibu di rumah sakit mewah, di hotel berbintang 10, tapi dalam maksiat kepada Allah, maka kita matinya disakiti, disiksa oleh malaikat.
Itu Bu. Ya, yang jelas sekali lagi, makanya Allah titip terakhir surat 3 ayat 102. Nanti kita lanjutin lagi Bu. Ini ayatnya banyak Bu. Ibu tadi berapa ayat tuh? Ada 15 Bu. Kayaknya lebih nih. Surat 3 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi matinya kita harus apa Bu? Berserah diri pada Allah. Ini wasiat Allah nggak Bu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga kita menjadi hamba yang takwa, karena orang takwa wafatnya disambut malaikat. Bahkan malaikat minta izin dulu kepada kita Bu, mencabutnya dalam keadaan lembut. Bahkan yang membahagiakan, ada kalimat dari malaikat, pesan dari Allah, masuklah kamu ke dalam surga. Insya Allah kita semua disebut oleh Allah ahli surga. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu juga membatasi kita. Insya Allah kita lanjutkan lagi tentang kebangkitan Bu. Kenapa ada kebangkitan? Kenapa kita hidup lagi? Nah itu ada banyak Bu. Ya, karena manusia Bu, Allah Maha Adil, ya, yang menghidupkan mati dan hidup. Siapa di antara kalian yang baik amalnya? Ingat, kebangkitan itu apa Bu? Karena kamu akan diminta pertanggungjawaban, kamu akan ditanya, dan Allah akan membalas tidak hanya dunia, tapi dunia dan akhirat. Maka itulah sekali lagi, kematian bukan akhir kehidupan, awal dari kehidupan kita yang sebenarnya. Baik Bapak, karena waktu juga, mohon maaf atas segala kekurangan, saya akhiri dulu. Ya, mari kita tutup sama-sama dengan kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.